warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Monica akan menjelaskan apa sih pengertian dari P3K. Nah, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ialah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaan bisa lebih baik dari sebelumnya, mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau medis. Tujuan P3K. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang terluka, seperti meringankan rasa nyeri pada korban, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, serta menunjang upaya penyembuhan dan mencari pertolongan lebih lanjut. Pun sejarah singkat dari kotak P3K yaitu sebenarnya perlengkapan P3K atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an. Sebelumnya belum ada panduan tertentu tentang perlengkapan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Di masa belum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama yang dilakukan saat orang terluka yaitu menjemput dokter terdekat. Sebelum ditugaskan untuk berlari menjemput dokter itu, jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau oleh teman-teman. Prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Perbincangan di kereta awal mula perlengkapan P3K. Di tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta, teman-teman. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa membuat pekerja cedera. Bahkan kala itu setiap tahunnya 12.000 pekerja rel kereta meninggal dunia, teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan klasifikasi cedera, di mana klasifikasi cedera ini memiliki dua klasifikasi. Pertama yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan ini cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalkan kekuatan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan ini biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa saat atau beberapa hari. Nah, dengan contoh cedera ringan ini yaitu dapat kita lihat pada kepala yang kebentur. Selain itu, teriris benda tajam seperti pisau atau silet dan lain-lain. Ketiga yaitu mimisan, keempat yaitu luka bakar. Selanjutnya yaitu cedera berat adalah cedera serius yang dimana terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen dan patah tulang. Kriteria cedera berat yang pertama, hilangnya substansi atau kontinuitas. Yang kedua, rusaknya atau robeknya pembuluh darah. Yang ketiga, peradangan lokal atau ditandai oleh kalor atau panas, rubor atau kemerahan, tumor atau bengkak, dolor atau nyeri, fungsioles atau tidak dapat digunakan secara normal. Prinsip-prinsip dasar P3K ada 5, yaitu yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan pertama dengan cara cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat memindahkan atau menggeserkan korban. Yang keempat, jika ada luka diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter. Terima kasih. Alat-alat yang ada dalam kotak P3K: alkohol, kasa steril, kasa biasa, gel pembersih, sarung tangan, betadin, peniti, obat-obatan, perekat perban,
kapas, dan gunting. Cedera dan kondisi medis tertentu dapat menyebabkan pendarahan ringan hingga pendarahan berat. Kondisi ini dapat memicu kecemasan, panik, dan ketakutan. Untuk itu, memahami cara menangani pendarahan secara umum penting dilakukan sebelum mencari pertolongan medis. Selain itu juga penting bagi kita untuk mengetahui kondisi darurat yang mana yang harus segera mendapatkan penanganan profesional dari tenaga medis. Jadi, ada beberapa situasi yang harus segera ditangani oleh dokter. Yang pertama yaitu apabila kondisi luka itu bergerigi, dalam atau luka tusuk. Yang kedua, luka yang terdapat di wajah. Yang ketiga, luka gigitan hewan. Yang keempat, apabila terdapat kotoran yang terperangkap dalam luka. Yang kelima, apabila terjadi pendarahan yang tidak berhenti setelah 15 menit hingga 20 menit setelah dilakukan pertolongan pertama. Jadi, perlu dipahami bahwa keparahan luka tidak selalu sama dengan jumlah darah yang keluar. Beberapa luka serius mengeluarkan darah yang sedikit. Namun, luka di area yang memiliki banyak pembuluh darah tentu akan mengeluarkan lebih banyak darah. Nah, untuk itu teman-teman semua yang harus kita lakukan untuk pertolongan pertama ialah: pertama, lepaskan pakaian yang menempel pada luka. Nah, setelah itu jangan mencoba membersihkannya dulu dan langsung hentikan pendarahan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah untuk menghentikan pendarahan, tempatkan perban steril atau kain bersih pada luka. Jadi tekan perban dengan kuat dengan telapak tangan untuk menghentikan pendarahan. Nah, selanjutnya ada berikan tekanan konstan hingga pendarahan berhenti. Pertahankan tekanan dengan mengikat luka menggunakan perban tebal atau selembar kain bersih. Nah, kemudian bantu orang terluka untuk berbalik. Jika memungkinkan, gunakan selimut atau kain untuk ia berbaring agar panas tubuhnya tidak hilang. Jika pendarahan merembes melalui perban atau kain yang digunakan untuk menutup luka, tidak perlu membuka kain tersebut dan tambahkan perban di atasnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah hubungi fasilitas kesehatan terdekat agar orang yang terluka segera mendapatkan penanganan profesional. Terima kasih.